Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soekarno akan mendiskusikan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Ibra Akbar Maulana, NPM saya 22145. Selanjutnya saya Yuda Pangestu, NPM 2210000139. Saya Teguh Andi Nugraha dengan nomor NPM 22144. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan dulu oleh Yuda Pangestu. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Kita perlu menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengembangan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti Pancasila sebenarnya dan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pendahuluan latar belakang. Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sudah jelas bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dasar negara Republik Indonesia dan sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Yang kedua yaitu hasil wawancara. Apakah nilai-nilai Pancasila masih hidup di masyarakat pada saat ini? Pancasila masih tetap eksis adalah karena Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada atau tidak adanya Pancasila, nilai-nilai tersebut memang sudah ada di masyarakat sehingga tetap berlaku di masyarakat. Cara membumikan nilai Pancasila dalam masyarakat yaitu perjalanan sejarah yang memiliki dinamika sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sampai saat ini belum menunjukkan keharmonian. Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga dan juga dirawat demi keutuhan negara sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan Pancasila tak sekedar upaya deklaratif dari pemerintah. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila? Pancasila itu sebagai ideologi kita bisa disebut realistis, cita-cita dan juga bisa mencapai segala tujuan kehidupan. Yang pertama, di mana generasi milenial bangga jadi warga Indonesia. Yang kedua, di mana Indonesia sebagai generasi milenial bangga jadi warga Indonesia. Yang ketiga, kita itu harus lebih mengenal budaya. Yang keempat, kita harus mengharumkan nama Indonesia melalui prestasi dan dimanapun itu. Jadi kita harus mengharumkan nama baik Indonesia. Cara membumikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Perjalanan sejarah Pancasila yang memiliki dinamika sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sampai saat ini belum menunjukkan keharmonisan. Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga dan juga dirawat demi keutuhan negara. Sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan Pancasila tak sekedar upaya deklaratif dari pemerintah. Yang ketiga, apa saja sikap positif pada masyarakat yang bisa diambil dari nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, ada mewujudkan beriman dan kehidupan bertakwa. Soalnya di sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bebas musyawarah, misalnya dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah.
oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Untuk selanjutnya, nilai-nilai Pancasila akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh di mana mengacu dalam tujuan yang satu. Selanjutnya, yang terakhir, nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Walaupun tidak diberi nama Pancasila, Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai dalam tiap butir Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah di mana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di dalam konteks masyarakat dalam kampus, masyarakat kampus berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan wajib diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Selanjutnya, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Dalam sila ini menjelaskan tentang kebijaksanaan permusyawaratan atau perwakilan demokrasi, adanya kebebasan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama. Dan yang terakhir, atau nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama dan melindungi yang lemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Penerapan dan pelaksanaan di masyarakat. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia, masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sila ke-1, dengan sesama manusia, sila kedua, dengan tanah air dan nusa bangsa Indonesia, dalam sila ketiga, dengan kekuasaan dan pemerintahan negara secara dengan dasar atau kerakyatan, dan dengan negara sebagai kesatuan dalam rangka realisasi mana kesejahteraan, dalam sila kelima. Hal itu tampak dalam dasar sejarah bahwa meskipun dituang dalam istilah rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 bentukan buah undang-undang dasar, yaitu dalam tujuan pembukaan UUD 45, dalam Mukodimah adalah konstitusi RIS dalam Mukadimah, dalam Mukodimah UUD Hal RI 1950. Kenyataan sehari-hari yang kita lihat dalam masyarakat bangsa Indonesia antara lain, yang pertama, bangsa Indonesia sejak dahulu sebagai bangsa yang religius, percaya akan adanya Zat yang Maha Kuasa, dan mempunyai keyakinan yang penuh bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan ciptaan Tuhan. Yang kedua, sejak berkeyakinan bahwa pada hakikatnya semua manusia dilahirkan sama, dan karena itu yang hidup dan menikmati kehadapan sepenuhnya watak mesti bangsa Indonesia yang sebenarnya, tidak menyukai perbedaan perihal martabat yang disebabkan karena perbedaan warna kulit, daerah keturunan, dan kasta seperti yang terjadi masyarakat feodal. Yang ketiga, karena pengaruh keadaan geografis yang terpencar antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, antar satu pulau dengan pulau lainnya, maka Indonesia terkenal mempunyai banyak perbedaan yang beraneka ragam.
Sejak dari perbedaan bahasa daerah, suku bangsa, dan istiadat, kesenian dan kebudayaan bineka, tetapi karena mempunyai kepentingan yang sama, maka setiap ada mengancam dari bagian yang luar selalu menimbulkan kesadaran bahwa dalam kebinekaan itu terdapat ketunggalan yang harus diutamakan, kesadaran kebangsaan yang berbeda, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, ciri khas yang merupakan kepribadian bangsa dari berbagai suku bangsa Indonesia adalah adanya prinsip musyawarah di antara warga masyarakat sendiri. Dalam mengatur tata kehidupan mereka, sedang kepala desa, kepala suku, dan sebagainya hanya merupakan pamong, pembinaan mereka yang dipilih dan dari antara mereka sendiri. Prinsip musyawarah dan masyarakat yang merupakan inti dari kerakyatan telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat seperti desa marga, kurnia, negori, benua, dan sebagainya. Yang kelima, salah satu bentuk khusus dari kerakyatan ialah kerakyatan di bidang ekonomi yang dirumuskan sebagai keadilan atau kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Asas ini sudah dikenal berabad-abad lamanya, yang sisanya masih dapat kita jumpai dalam masyarakat terutama di desa, yaitu kebiasaan tolong-menolong antara sesama masyarakat, gotong royong dalam mengusahakan kepentingan bersama, atau membantu menolong seseorang yang membutuhkan, seperti melestarikan kapitalisme dan individualisme sama sekali tidak disukai oleh bangsa Indonesia karena tidak memungkinkan tercapainya keadilan atau kesejahteraan sosial. Dampak tidak adanya penerapan nilai Pancasila di masyarakat. Pancasila pada saat ini cenderung menjadi lambang dan hanya menjadi formalitas yang dipaksa kehadirannya di Indonesia. Kehadiran Pancasila pada saat ini bukan berasal dari hati nurani bangsa Indonesia. Bukti dari semua itu adalah tidak aplikasinya sifat-sifat sila-sila yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan realita yang ada dalam masyarakat, aplikasi sila-sila Pancasila jauh dari harapan. Banyaknya kerusuhan yang berlatar belakang sara, suku, ras, dan antar golongan, adanya pelecehan terhadap hak asasi manusia, gerakan separatis, lunturnya budaya musyawarah, serta ketidakadilan dalam masyarakat membuktikan tidak aplikasinya Pancasila. Adanya hal seperti ini menjauhkan harapan terbentuknya masyarakat yang sejahtera, aman, dan cerdas yang di dalamnya melalui Pancasila. Dan ini solusinya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Yuda. Salah seorang budayawan Indonesia yaitu Sujiwo Tejo mengatakan bahwa untuk memajukan bangsa ini kita harus melihat ke belakang karena masa depan bangsa Indonesia ada di belakang. Maksudnya kita harus menengok kembali sejarah berdirinya bangsa Indonesia, cita-cita untuk memajukan bangsa Indonesia ada di sana. Cita-cita bersama itu adalah suatu paham yang diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam rapat BPUPKI. Cita-cita tersebut ialah Pancasila. Dia menambahkan lagi, maaf jika yang saya sampaikan kelihatan kuno atau terdengar basi karena saya sendiri belum menemukan hal lain untuk menyusun cita-cita bersama ikatan sebuah bangsa selain inspirasi dari masa lampau yaitu Pancasila. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf untuk penjelasannya, takutnya kurang dimengerti oleh kawan-kawan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut abang pribadi nih, bagaimana sih cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Oke, kalau kita bisa cari artinya itu, Pancasila itu sebagai ideologi, di mana ideologi ini kita bisa sebut realistis, cita-cita, dan juga bisa mencapai segala tujuan. Sesuai dengan pertanyaan, bagaimana cara
generasi milenial menerapkan nilai-nilai Pancasila itu yang pertama, di mana generasi milenial bangga menjadi warga Indonesia. Yang kedua itu di mana sebagai generasi milenial kita bisa turut mengambil bagian sebagai pewaris budaya. Yang ketiga itu kita tuh harus lebih mengenal budaya, karena di Indonesia itu pun banyak budaya-budaya di Indonesia. Itu kita harus banyak-banyak mengenal budaya di Indonesia. Satu lagi kita harus mengharumkan nama bangsa Indonesia. Caranya itu kita harus mengharumkan nama Indonesia bisa melalui prestasi. Banyak sih prestasinya, entah dari cabang olahraga, dari sekolah, entah dari manapun bisa. Yang penting kita harus bisa mengharumkan nama Indonesia. Udah segitu aja dari saya. Terima kasih Bang Eka. Ya, sama-sama. Dengan Bapak siapa? Bapak Sandi. Bapak Sandi, apakah nilai-nilai Pancasila masih tetap ada di masyarakat untuk saat ini? Pancasila masih tetap eksis karena Pancasila digelar dari nilai yang ada di masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada atau enggaknya Pancasila, nilai tersebut tetap ada pada masyarakat. Oh baik, dan akan terus ya tetap ada. Iya, Pak, pasti akan terus tetap ada. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama.